Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Kausar. Di sini saya akan membahas tindakan penanggulangan social engineering, yang dimana kita setelah memahami bagaimana serangan social engineering ini bekerja baik dari sisi teknik, tahapan maupun dampaknya. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang tak kalah penting, yaitu bagaimana cara menanggulangi atau mencegah serangan tersebut. Karena pada dasarnya, social engineering ini menyerang dari sisi manusia, maka upaya pencegahannya juga harus menyasar pada perilaku, kebiasaan, serta kebijakan yang diterapkan di lingkungan kerja atau organisasi. Dalam materi ini, kita akan membahas berbagai langkah pencegahan, mulai dari kebijakan kata sandi, keamanan fisik, pelatihan karyawan, hingga strategi keamanan organisasi secara menyeluruh. Langkah pencegahan social engineering yang pertama yaitu kebijakan kata sandi atau password polish. Yang pertama, rutin mengganti kata sandi secara berkala. Semisalnya kita menggunakan Facebook atau Instagram, alangkah baiknya kita menggantikan kata sandi tersebut secara berkala. Jangan terus-menerus menggunakan kata sandi tersebut. Yang kedua, hindari penggunaan kata sandi yang mudah ditebak. Seperti contohnya itu, kita menggunakan kata sandi tanggal lahir, nama, ataupun kepanjangan kita. Itu alangkah baiknya tidak digunakan. Ketiga, blokir akun setelah beberapa kali percobaan gagal. Semisalnya, kita mau mencoba login akun ke Facebook dan proses login tersebut selalu gagal. Alangkah baiknya kita blokir saja akun tersebut atau hapus saja akun tersebut. Keempat, gunakan kata sandi dengan panjang dan kompleksitas yang tinggi, seperti nama, terus kata sandi yang menggunakan huruf kapital, ataupun kata sandi yang susah ditebak, seperti menggunakan numerik, ataupun huruf-huruf yang susah ditebak, seperti itu. Yang kelima, jaga kerahasiaan kata sandi dengan baik. Jadi, sebagai pengguna yang bijak, kita harus menjaga kata sandi kita dengan sangat-sangat baik dan benar. Seperti jangan beritahu ke orang lain, baik itu orang terdekat ataupun orang luar. Selanjutnya yaitu kebijakan keamanan fisik atau physical security police. Yang pertama, jalankan kampanye kesadaran tentang rekayasa sosial, yang dimana kita tuh harus membuat sebuah kampanye ataupun suatu acara yang dimana membahas terkait tentang keamanan fisik tersebut. Yang kedua, lakukan analisis analisis celah untuk menemukan kelemahan. Jadi kita tuh harus menganalisis terlebih dahulu ataupun sering melakukan analisis terkait eh, berkas, data ataupun aplikasi yang kita gunakan. Yang ketiga, susun strategi perbaikan, yang dimana kita harus menyusun strategi perbaikan sedemikian rupa atau sedemikian baiknya. Keempat, gunakan tanda pengenal atau ID card seragam untuk identifikasi karyawan. Jadi, ini digunakan cocoknya untuk sebuah perusahaan, untuk supaya dia tidak terkena dengan insider. Yang kelima, wajibkan pengawalan untuk tamu atau pengunjung. Jadi, setiap ada tamu ataupun pengunjung, alangkah baiknya disiapkan satu security atau satpam untuk mengamankan tamu tersebut. Yang keenam, batasi akses ke arah kerja yang sensitif. Jadi, setiap ada tamu yang datang, alangkah baiknya jangan untuk mengajak mereka ke area yang sensitif untuk melakukan interaksi. Ketujuh, hancurkan dokumen tidak terpakai dengan cara yang aman. Jadi, semisalnya ada data yang dianggap tidak terlalu terpakai ataupun hanya untuk ditimbun saja, alangkah baiknya itu dihapuskan saja. 8. Gunakan petugas keamanan di era yang sangat sensitif untuk orang tersebut, insider tersebut dapat menyerang. Selanjutnya ada strategi pertahanan, defense strategi. Yang pertama itu menggunakan kampanye social engineering, yang dimana memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan tentang taktik yang biasa digunakan oleh pelaku agar mereka selalu waspada terhadap serangan tersebut. Dua, analisis celah gap analisis, yang dimana mengevaluasi sistem keamanan saat ini
untuk menemukan kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang atau insider tersebut. Yang ketiga, strategi perbaikan, remediation strategis, yang dimana menyusun dan menerapkan rencana untuk menutup celah keamanan dan meningkatkan perlindungan terhadap potensi serangan pada musuh tersebut. Jadi kita dengan cara ini kita tuh bisa mengantisipasi dan eh, melawan si penyerang tersebut. Jadi data kita tetap terjamin amannya dengan cara metode-metode ini. Selanjutnya ada langkah pencegahan insider threats, yaitu pemisahan dan rotasi tugas, yang dimana membagi tanggung jawab agar tidak hanya satu orang yang mengendalikan seluruh proses penting, serta rotasi jabatan secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan. Semisalnya ada salah satu karyawan, yang dimana karyawan itu dia mengerjakan suatu tugas itu sangat penting. Alangkah baiknya jangan menyuruh dia saja, alangkah baiknya membuat beberapa karyawan lain ikut bergabung untuk melakukan tindakan pekerjaan tersebut. Jadi tugas tanggung jawabnya itu tidak hanya satu orang saja, serta juga melakukan rotasi jabatan secara berkala, seperti menjadi salah satu karyawan itu jangan menjadi network engineering, bisa juga dia diubah menjadi bagian apa dan selainnya dan lain-lain. Selanjutnya ada akses minimum, yang dimana memberikan akses hanya sesuai kebutuhan kerja, tidak lebih, untuk mengurangi resiko penyalahgunaan hak istimewa. Jadi, sebagai perusahaan yang bijak, harus memberikan akses hanya sesuai dengan kebutuhannya saja. Jadi, semisalnya karyawan yang satu ini hanya diberi akses untuk mengakses pintu ke satu, terus yang karyawan kedua hanya bisa mengakses pintu kedua. Jadi, harus dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu menggunakan akses yang terkontrol. Jadi mengatur siapa saja yang boleh mengakses sistem, data, atau area tertentu berdasarkan peran dan wewenangnya. Jadi jangan semuanya mengakses. Jadi hanya orang yang penting saja yang dapat mengaksesnya. Langkah pencegahan insider threats, yang dimana pertama pencatatan dan audit. Merekam semua aktivitas dalam sistem dan melakukan audit secara rutin untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Jadi jangan hal tersebut dibiarkan ataupun hanya udah dapat kerugian baru dilakukannya pencatatan tersebut. Jadi sebelum terjadi kerugian, alangkah baiknya melakukan audit dan pencatatan. Yang kedua, pemantauan karyawan, yang mana mengawasi aktivitas digital dan fisik karyawan guna mendeteksi tanda-tanda potensi ancaman dari dalam. Jadi setiap karyawan itu patut dicurigai walaupun tindakannya baik atau perilakunya baik. Alangkah baiknya kita juga melakukan tindakan seperti ini untuk memantau dan mendeteksi apakah mereka memang benar-benar baik ataupun tidak. Penilaian resiko berkala atau periodic risk assessment, yang dimana meninjau dan mengevaluasi potensi risiko secara berkala agar strategi keamanan tetap efektif dan relevan. Selanjutnya ada amankan kotak surat atau email yang masuk, yaitu seperti segera ambil surat dari kotak agar tidak disalahgunakan orang lain. Jadi alangkah baiknya bila kita sudah mendapatkan surat ataupun dapat sebuah kontak surat, alangkah baiknya kita langsung mengambilnya dan melihatnya dan supaya hal tersebut tidak diambil orang lain. Selanjutnya hindari masuk ke daftar pemasaran. Usahakan agar namamu tidak tercantum di daftar target pemasaran untuk mengurangi resiko penyalahgunaan data. Jadi data kita tuh seharusnya jangan masuk ke data pemasaran lah. Jadi kita harus sebaik mungkin menjaga data kita. Selanjutnya, jangan beri info pribadi lewat telepon. Hindari membagikan data pribadi kepada penelpon yang tidak jelas. Seperti contoh, semisal ada orang random yang menelpon kita, dia memintakan data sensitif kita. Alangkah baiknya telepon tersebut dimatikan saja untuk supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lindungi atau hancurkan dokumen pribadi, yang dimana kita harus menyimpan dokumen penting dengan aman atau dihancurkan saja semisal data tersebut ingin dibuang. Periksa dan simpan tagihan dengan aman.
seperti cek tagihan kartu kredit secara rutin dan simpan di tempat yang tidak bisa dijangkau orang lain. Jadi, semisal kita mempunyai kartu kredit atau kartu ATM, alangkah baiknya tagihan ataupun bentuk fisiknya itu disimpan dengan selayak-layaknya dan baik-baiknya supaya tidak dilihat orang lain. Di sini ada cara untuk mendeteksi email phishing, yang dimana biasanya tuh terlihat seolah-olah berasal dari bank, perusahaan, atau media sosial, namun menggunakan sapaan umum dan tidak menyebutkan nama penerima secara spesifik. Sebagai contohnya tuh ada di foto sebelah. Yang kedua, seringkali menawarkan sesuatu yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ya, seperti diiming-imingkan kita mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan mobil, mendapatkan motor, dan lain-lainnya. Yang ketiga, menyisipkan tautan yang apabila diklik akan mengarahkan ke situs web palsu yang menyerupai situs resmi. Jadi hal ini seperti phishing dan itu sangat berbahaya. Selanjutnya, banyak email phishing yang mengandung kesalahan ejaan atau tata bahasa yang buruk, yang dimana dia tidak menggunakan bahasa baku. Kelima, menggunakan gaya bahasa yang menimbulkan rasa panik atau tekanan, seperti peringatan bahwa akun akan diblokir jika tidak disegera dikonfirmasikan. Hal ini sangat sering terjadi di kalangan-kalangan orang. Jadi, kita harus mewaspadai hal tersebut terjadi pada kita juga. Yang selanjutnya, terkadang tampak seolah-olah dikirim oleh seseorang yang ada di daftar kontak penerima. Terus, menampilkan logo resmi atau elemen visual dari situs asli agar terlihat meyakinkan. Jadi, si penyerang ini atau insider ini dia menampilkan logo yang seolah-olah itu logo resmi, padahal itu sama sekali tidak resmi. Selanjutnya, dapat menyertakan lampiran berbahaya apabila dibuka, dapat menginfeksi perangkat pengguna. Jadi, email ini dia mengirim juga selain mengirimkan link ataupun mengirimkan perkataan yang seperti menekankan atau menyakitkan kita, dia juga mengirim sebuah lampiran yang sangat berbahaya bila kita membukanya, yang sering disebut itu malware. Di sini terdapat sebuah web ataupun yang dimana toolbar yang dimana ini bisa untuk mengantifikasikan suatu anti phishing yang dimana ada Nickcraft yang dimana Nickcraft ini adalah komunitas anti phishing yang berfungsi seperti sistem ronda lingkungan digital, jadi seperti poskamling tapi di digitalnya. Anggota yang waspada dan berpengalaman membantu melindungi seluruh komunitas dari serangan phishing. Phishing Tank yang merupakan pusat data kolaboratif yang menghimpun informasi terkait phishing di internet. Platform ini menyediakan API terbuka untuk pengembangan dan peneliti agar bisa mengintegrasikan data anti phishing ke dalam aplikasi mereka. Jadi dengan dua web ini kita dapat mengecek link-link yang dianggap kurang relevan atau tidak sesuai dengan kriteria ataupun link tersebut kelihatan mengarah ke yang tidak jelas atau mengarah ke yang tidak benar. Dengan link ini, dengan web ini kita bisa menggunakannya. Jadi, ini merupakan web yang sangat baik untuk digunakan bagi kita sebagai pengguna dan sebagai orang lain juga yang sebagai korban. Jadi, kita harus mempelajari mengenai anti phishing, toolbarnya, dan lain-lainnya dengan menggunakan web ini. Selanjutnya ada tools untuk social engineering. Yang pertama ada Social Engineering Toolkit atau disingkat dengan SET, yang dimana alat open source berbasis Python yang dirancang untuk pengujian penetrasi dalam konteks serangan social engineering. Kedua ada Speed Peace Framework (SPF), framework otomatisasi untuk simulasi phishing berbasis command line, sering digunakan oleh tim Red Team. GovHiss, platform open source untuk simulasi kampanye phishing dan kepelatihan keamanan bagi pengguna. Yang dimana dengan platform ini kita mendapatkan sebuah kampanye atau sebuah himbauan ataupun pelatihan terkait sebuah phishing. Jadi kita bisa mengantisipasikan phishing. Selanjutnya ada Kingfisher. Aplikasi ini untuk mengelola dan melacak kampanye phishing secara fleksibel,
cocok untuk pengujian keamanan organisasi. Jadi ini sangat cocok untuk sebuah organisasi, baik itu organisasi ataupun perusahaan untuk dia melindungi keamanan datanya. Terus selanjutnya ada Luci Security, platform komersial yang menyediakan layanan simulasi phishing, pelatihan karyawan, dan manajemen risiko manusia. Jadi dengan platform ini kita bisa belajar cara membuat phishing ataupun pelatihan supaya pengguna itu tidak terkena dengan phishing tersebut. Selanjutnya ada MSI Simple PCs, alat sederhana yang buatan dari Microsoft yang digunakan untuk membuat simulasi phishing dengan cepat dan mudah. Selanjutnya ada Office adalah portal berbasis web yang digunakan untuk menguji sejauh mana karyawan rentan terhadap serangan social engineering. Jadi platform ini sangat bagus untuk mengetahui sebagaimana karyawan tersebut mengetahui serangan-serangan social engineering. Platform ini memungkinkan organisasi untuk menjalankan kampanye simulasi phishing terhadap karyawannya sendiri sebagai bagian dari audit dan pelatihan keamanan cyber, yang dimana digunakan untuk mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi ancaman phishing sebenarnya. Jadi dengan platform ini, karyawan ataupun pengguna itu dapat mengantisipasikan dan dia dapat mengetahui bagaimana phishing itu bekerja, bagaimana phishing itu melakukan serangan. Jadi dengan alat ini kita dapat mengevaluasikan lah suatu kinerja pada karyawan kita dan kita juga sebagai pengguna. Di sini terdapat ringkasan modul dari modul sebelumnya dan dari materi sebelumnya juga, yang dimana modul ini membahas konsep dasar social engineering beserta tahapan-tahapannya dalam serangan social engineering. Yang kedua, dijelaskan juga berbagai teknik social engineering berbasis manusia, komputer, dan perangkat seluler. Sebagai contohnya, kalau yang berbasis manusia itu yang kita udah bahas tadi, insider identity ataupun insider attack. Kalau komputer itu seperti phishing ataupun malware dan juga perangkat seluler seperti phishing dan malware. Modul ini juga mengupas tentang ancaman dari orang dalam, insider threat, serta jenis-jenisnya. Selain itu, modul ini membahas pencurian identitas dan berbagai bentuknya. Di akhir dipaparkan langkah-langkah pencegahan untuk menghadapi serangan, social engineering, ancaman orang dalam, dan pencurian identitas. Pada modul selanjutnya akan dibahas lebih dalam mengenai berbagai serangan dan pada tingkat jaringan dan cara mengatasinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.